Memilih aktivitas fisik yang sesuai dengan konstitusi tubuh bukan sekadar soal membentuk otot atau menurunkan berat badan. Dalam pandangan Ibnu Sina, filsuf dan ilmuwan besar dari dunia Islam, aktivitas fisik adalah bagian dari keseimbangan hidup yang menyeluruh. Keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan lingkungan. Ia tidak memandang olahraga hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju kesempurnaan fungsi tubuh dan kejernihan akal. Ibnu Sina menekankan pentingnya mengenali mizaj, konstitusi tubuh, sebelum memulai aktivitas fisik. Mizaj merupakan gabungan dari 4 unsur: panas, dingin, lembab, dan kering. Setiap orang memiliki kombinasi unik dari unsur-unsur ini yang membentuk karakter dasar tubuh dan kejiwaannya. Maka, aktivitas fisik yang sesuai bagi seseorang belum tentu cocok bagi orang lain. Jika seseorang memiliki mizaj panas dan kering, seperti yang umum ditemukan pada orang yang penuh semangat dan bergerak cepat, maka aktivitas yang menenangkan dan menyelaraskan panas tubuh adalah yang paling cocok. Misalnya, jalan santai di pagi hari, berenang di air yang sejuk, atau latihan pernapasan yang dalam dan teratur. Tujuannya bukan hanya menyalurkan energi, tetapi juga menyejukkan dan menyeimbangkan kelebihan panas yang bisa menimbulkan kegelisahan. Sebaliknya, bagi mereka yang mizajnya dingin dan lembab, cenderung lamban, mudah mengantuk, dan berat bergerak, Ibnu Sina menyarankan latihan yang membangkitkan panas dan semangat. Senam pagi, olahraga ringan dengan irama cepat, atau bahkan berjalan cepat dapat membantu merangsang metabolisme tubuh mereka. Aktivitas ini membantu membakar kelembaban yang berlebihan dan membangkitkan semangat hidup yang terkubur. Untuk orang dengan mizaj panas dan lembab, seperti mereka yang mudah berkeringat dan cepat lelah, maka aktivitas yang tidak terlalu berat namun konsisten sangat dianjurkan. Yoga, tai chi, atau peregangan aktif adalah contoh yang baik. Aktivitas ini membantu menyeimbangkan panas dengan ketenangan, serta menjaga kelembaban tubuh tetap pada tingkat yang sehat. Sementara itu, bagi mereka yang dingin dan kering, yang cenderung pucat, kaku, dan sering merasa lelah, Ibnu Sina menyarankan aktivitas fisik yang perlahan tapi bertahap meningkat. Pemanasan yang panjang, diikuti dengan latihan kekuatan ringan, dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh mereka lebih fleksibel. Konsistensi adalah kunci bagi mereka, bukan intensitas. Namun, Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa waktu dan kondisi lingkungan sangat penting. Berolahraga pada waktu yang salah, atau dalam kondisi tubuh yang lelah, bisa mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Ia menyarankan aktivitas fisik dilakukan setelah pencernaan selesai bekerja, yakni sekitar 2 atau 3 jam setelah makan. Ia juga menganjurkan agar tubuh tidak terlalu kenyang atau terlalu lapar sebelum berolahraga. Salah satu pesan penting dari Ibnu Sina adalah bahwa tubuh manusia bukanlah mesin. Ia adalah makhluk hidup yang tunduk pada hukum alam, dan karenanya memerlukan perhatian, keharmonisan, dan pemahaman yang mendalam. Kita tidak bisa memaksakan tubuh melakukan apa yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Maka mengenali diri sendiri, mizaj kita, adalah langkah pertama dalam menjalani hidup yang seimbang. Aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga emosi dan pikiran. Menurut Ibnu Sina, gerak tubuh yang teratur memperkuat daya pikir dan memperbaiki suasana hati. Seseorang yang aktif cenderung memiliki pikiran yang lebih tajam, hati yang lebih tenang, dan semangat yang lebih hidup. Dalam dunia modern yang penuh tekanan, saran Ibnu Sina ini menjadi sangat relevan. Kita tidak hanya butuh olahraga untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran dan jiwa kita. Ibnu Sina juga memperingatkan bahaya dari 2 ekstrim: terlalu banyak berolahraga atau terlalu sedikit bergerak. Kelebihan aktivitas bisa menguras tenaga vital, menyebabkan kelelahan jangka panjang, bahkan merusak organ dalam. Sementara kekurangan gerak bisa menyebabkan stagnasi darah, timbunan lemak, dan berbagai penyakit kronis. Jalan tengah adalah prinsip utama dalam setiap ajarannya. Olahraga yang paling bermanfaat, menurut Ibnu Sina, adalah yang menghasilkan keringat, tetapi tidak membuat tubuh lelah berlebihan.
Ini pertanda bahwa racun-racun dalam tubuh dikeluarkan dan metabolisme bekerja dengan baik. Namun, jika tubuh mulai merasa lemah, pusing, atau mual, itu tanda bahwa aktivitas tersebut harus dihentikan atau dikurangi intensitasnya. Penting pula memilih lingkungan yang sehat untuk berolahraga. Udara segar, suasana tenang, dan sinar matahari pagi sangat dianjurkan oleh Ibnu Sina. Ia memahami bahwa tubuh terhubung erat dengan lingkungan sekitar, dan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan di alam terbuka memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibanding di ruangan tertutup yang pengap. Ibnu Sina bahkan memperhatikan aspek kejiwaan dari aktivitas fisik. Ia mendorong agar setiap aktivitas dilakukan dengan kesadaran, bukan sebagai beban atau kewajiban semata. Olahraga harus menjadi bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas anugerah tubuh dan kesehatan. Ketika hati ikut terlibat dalam gerakan tubuh, maka manfaatnya akan berlipat ganda. Baginya, olahraga bukan hanya latihan otot, tapi juga latihan akhlak. Ketekunan, kesabaran, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap diri sendiri semua dilatih dalam aktivitas fisik yang teratur. Maka, ketika seseorang berolahraga dengan niat yang lurus dan pengetahuan yang benar, ia bukan hanya memperkuat tubuh, tetapi juga memperbaiki jiwanya. Dalam bukunya yang monumental, Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menjadikan aktivitas fisik sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan, sejajar dengan pola makan, tidur, dan manajemen emosi. Ini membuktikan bahwa pemikiran beliau jauh melampaui zamannya, dan bisa menjadi pedoman kita hari ini dalam memilih jalan hidup yang lebih seimbang dan sehat. Jadi, sebelum kita mengikuti tren olahraga terbaru atau meniru rutinitas orang lain, mari kita lihat dulu siapa diri kita. Apa mizaj kita? Apa kecenderungan tubuh kita? Apa yang membuat kita nyaman? Dan apa yang membuat tubuh kita terpaksa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kita menemukan bentuk aktivitas fisik yang bukan hanya efektif, tapi juga harmonis dengan jati diri kita sendiri. Pesan Ibnu Sina sangat jelas. Kenali dirimu, lalu pilih aktivitasmu. Karena yang paling utama bukanlah siapa yang paling kuat, paling cepat, atau paling lentur, tapi siapa yang paling seimbang, yang paling memahami tubuhnya, dan paling bijak dalam memperlakukannya. Melalui pendekatan ini, kita belajar bahwa kesehatan bukan tujuan, tapi jalan hidup. Ia adalah hasil dari keharmonisan antara niat, tindakan, dan pemahaman. Maka mari kita jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari ibadah, bagian dari perjalanan jiwa menuju keseimbangan dan kedewasaan. Dengan mengikuti panduan Ibnu Sina, kita tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga menghormatinya. Kita tidak hanya bergerak, tetapi juga berkembang. Karena setiap gerakan yang dilakukan dengan ilmu dan kesadaran, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan utuh. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap tahap usia memerlukan pendekatan aktivitas fisik yang berbeda. Masa anak-anak, masa muda, dewasa, hingga usia lanjut, masing-masing memiliki kadar energi dan kondisi tubuh yang berbeda. Pada masa kanak-kanak, tubuh sedang tumbuh dan berkembang, sehingga aktivitas fisik yang menyenangkan dan tidak terlalu berat sangat dianjurkan. Bermain di alam terbuka, berlari-lari kecil, atau aktivitas kreatif yang merangsang otot dan imajinasi adalah bentuk olahraga terbaik bagi mereka. Sementara pada masa remaja dan dewasa awal, tubuh berada pada puncak kekuatan. Di fase inilah olahraga bisa dilakukan secara lebih intens, namun tetap dalam batas kewajaran. Inilah masa pembentukan karakter dan kebiasaan. Ibnu Sina menganjurkan untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai rutinitas harian, karena jika dilakukan secara teratur, akan membentuk tubuh yang tangguh dan pikiran yang tajam. Memasuki usia dewasa lanjut, tubuh mulai mengalami penurunan fungsi secara alami. Disinilah kehati-hatian menjadi sangat penting. Ibnu Sina menyarankan agar aktivitas fisik di usia ini lebih lembut dan bertahap. Berjalan kaki di pagi hari, latihan pernapasan, atau gerakan peregangan adalah pilihan bijak. Tujuannya bukan mengejar performa, tetapi menjaga kelenturan tubuh dan kelancaran peredaran darah. Yang menarik,
Ibnu Sina juga menghubungkan aktivitas fisik dengan sistem pencernaan. Ia menjelaskan bahwa olahraga membantu pengeluaran sisa-sisa metabolisme dari tubuh, mempercepat pencernaan, dan menghindarkan dari penumpukan zat-zat berbahaya. Dalam pandangan beliau, orang yang aktif secara fisik cenderung memiliki pencernaan yang lebih baik, dan hal ini berdampak langsung pada kejernihan pikiran dan ketenangan jiwa. Tidak hanya itu, Ibnu Sina sangat memperhatikan pentingnya kesiapan mental sebelum melakukan olahraga. Ia menyarankan agar seseorang melatih niat dan motivasi sebelum bergerak. Jika seseorang berolahraga hanya karena terpaksa, maka tubuh tidak akan menerima manfaat yang maksimal. Tetapi jika dilakukan dengan semangat dan kesadaran, maka setiap gerakan menjadi sarana pembebasan, baik dari tekanan fisik maupun emosi. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering melupakan prinsip-prinsip dasar ini. Kita terpaku pada target, pada angka, pada hasil. Namun kita lupa bahwa tubuh bukan alat produksi. Tubuh adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh hormat dan cinta. Kita memaksakan diri untuk mencapai standar luar, tapi lupa bertanya kepada tubuh, apakah kau baik-baik saja? Panduan Ibnu Sina mengajarkan kita untuk kembali kepada keseimbangan, untuk mengutamakan kesesuaian daripada paksaan, untuk lebih mendengar sinyal tubuh daripada meniru apa yang viral, untuk menyesuaikan olahraga bukan hanya dengan waktu luang, tapi juga dengan keadaan fisik dan psikologis yang sedang kita alami. Jika hari ini tubuh terasa lelah, Ibnu Sina tidak menyuruh kita memaksa berlari. Sebaliknya, ia menyarankan kita untuk beristirahat sejenak, menenangkan pikiran, lalu melakukan gerakan ringan agar aliran darah tetap lancar. Ia paham bahwa olahraga tidak selalu harus keras. Kadang, olahraga yang paling baik adalah berjalan perlahan dengan pikiran yang tenang dan hati yang bersyukur. Ia juga mengingatkan bahwa setelah olahraga, tubuh membutuhkan perawatan. Pendinginan, mandi air hangat, pijatan ringan, dan tidur yang cukup adalah bagian dari pemulihan yang tak kalah penting. Tanpa pemulihan, tubuh akan kelelahan dan tidak bisa tumbuh dengan optimal. Maka, aktivitas fisik bukan hanya tentang saat bergerak, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat tubuh setelahnya. Dalam konteks spiritual, Ibnu Sina menempatkan aktivitas fisik sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Setiap gerakan adalah bentuk ibadah. Ketika kita menjaga kesehatan, kita sesungguhnya sedang menjaga amanah. Kita sedang membalas karunia Allah dengan memelihara ciptaannya yang sempurna. Inilah mengapa ia menekankan bahwa olahraga yang benar adalah yang dilakukan dengan adab dan tujuan mulia. Maka mari kita berhenti sejenak dan renungkan, apakah selama ini kita berolahraga untuk benar-benar menjaga diri? Ataukah kita hanya sekadar mengikuti tekanan sosial, mengejar citra, atau bahkan menyakiti tubuh sendiri demi penilaian orang lain? Panduan dari Ibnu Sina mengajak kita untuk kembali jujur pada tubuh sendiri, dan menjadikannya sahabat sejati dalam perjalanan hidup. Kita tidak sedang berbicara tentang olahraga untuk tampil sempurna di media sosial. Kita sedang berbicara tentang gerakan yang menyelamatkan kita dari penyakit, dari stres, dari kekacauan dalam dan luar. Kita sedang membahas cara agar hidup lebih ringan, lebih sehat, dan lebih penuh makna. Setiap orang bisa memulai dari manapun ia berada. Tak peduli usia, jenis kelamin, atau kondisi tubuh. Kuncinya ada pada kesadaran, pada kemauan untuk mengenali diri sendiri, pada keberanian untuk menghargai ritme tubuh, dan pada tekad untuk mengubah rutinitas menjadi ritual kebugaran yang penuh makna. Ibnu Sina bukan hanya ilmuwan, ia adalah guru kehidupan. Ajarannya tentang olahraga bukan sekadar petunjuk kesehatan, tapi juga pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya, yang mengenal dirinya, menghargai jasadnya, dan hidup dengan selaras bersama alam dan Tuhannya. Dan dalam dunia yang semakin lupa akan hakikat keseimbangan, ajaran Ibnu Sina hadir seperti cahaya yang menuntun kita kembali kepada tubuh yang sehat, jiwa yang tentram, dan hidup yang lebih utuh. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi mampu menjalani hidup dengan energi, semangat, dan kebijaksanaan yang menyatu. Jadi,
Pilihlah aktivitas fisik yang tidak hanya membuat tubuh kuat, tetapi juga menjadikan hati damai dan pikiran jernih. Karena disitulah letak kesehatan yang sejati, menurut Ibnu Sina, kesehatan yang bukan hanya bertahan, tetapi berkembang bersama waktu. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya waktu dalam berolahraga. Ia menyarankan agar aktivitas fisik dilakukan ketika perut tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Karena bila tubuh sedang penuh makanan, energi akan tersita untuk pencernaan, bukan untuk gerakan. Dan jika terlalu lapar, tubuh akan kehilangan tenaga sebelum bergerak. Inilah bentuk keseimbangan sederhana, tetapi sangat krusial. Dalam bukunya Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menyebutkan bahwa olahraga terbaik adalah yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan sesuai dengan perubahan musim. Misalnya, pada musim panas, olahraga yang berat bisa dikurangi karena cuaca yang panas menyebabkan tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Sebaliknya, pada musim dingin, gerakan yang lebih aktif justru dianjurkan untuk menjaga kehangatan tubuh dan mempercepat metabolisme. Kita mungkin tidak hidup dalam sistem 4 musim seperti yang dikenal pada zamannya, namun prinsip ini tetap relevan. Kita bisa memetakan waktu-waktu di mana tubuh sedang berada pada kondisi optimal. Bisa pagi hari setelah bangun tidur, ketika udara masih segar dan pikiran belum terkontaminasi kesibukan. Atau sore hari setelah tugas selesai, sebagai bentuk pelepasan tekanan. Yang terpenting adalah mendengar tubuh, bukan melawan ritmenya. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina membagi olahraga menjadi 2 jenis, yang umum dan yang khusus. Olahraga umum adalah gerakan yang melibatkan seluruh tubuh, seperti berjalan, berenang, berkuda, atau menari. Sedangkan olahraga khusus adalah gerakan yang difokuskan untuk bagian tertentu, misalnya latihan tangan, leher, atau punggung. Dalam dunia medis hari ini bisa disejajarkan dengan olahraga fungsional dan terapi fisik. Dan menariknya, beliau juga menyebut bahwa beberapa aktivitas sehari-hari bisa menjadi olahraga jika dilakukan dengan benar. Membersihkan rumah, berkebun, atau bahkan bermain dengan anak-anak, semua itu bisa menjadi sarana menjaga kebugaran jika tubuh dan pikiran hadir sepenuhnya. Inilah cara Ibnu Sina menanamkan kesadaran bahwa olahraga tidak melulu soal ruang gym, peralatan, atau waktu luang. Tapi soal bagaimana kita hadir dalam tubuh dan gerak kita sendiri. Ajaran ini sangat cocok diterapkan di era modern yang serba sibuk. Saat orang tidak punya waktu, Ibnu Sina memberikan jalan. Hadirkan gerakan dalam keseharianmu. Ubah pekerjaan rumah menjadi sarana kebugaran. Ubah perjalanan ke kantor menjadi kesempatan berjalan kaki. Ubah setiap langkah menjadi niat untuk hidup sehat. Karena setiap detik yang kita gunakan untuk menghidupkan tubuh adalah detik yang kita investasikan untuk masa depan. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa tubuh memiliki kapasitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun ia butuh alat, dan salah satu alat terkuat itu adalah gerakan. Ketika kita berhenti bergerak, tubuh mulai melemah. Tapi ketika kita menggerakkannya dengan bijak, tubuh akan memperbaiki dirinya. Sendi menjadi lentur, otot menjadi kuat, darah mengalir lancar, pikiran menjadi jernih. Bagi beliau, aktivitas fisik tidak boleh dipisahkan dari pola makan dan pola tidur. 3 hal ini adalah fondasi kesehatan. Jika salah satunya goyah, maka tubuh akan kehilangan keseimbangannya. Maka dalam setiap panduan olahraga yang disarankannya, Ibnu Sina selalu mengingatkan untuk menyesuaikan dengan pola makan yang bersih dan istirahat yang cukup. Ia percaya bahwa tubuh adalah sistem yang saling terhubung, dan hanya bisa bekerja optimal jika semua bagian dijaga secara harmonis. Dalam konteks pendidikan, ajaran Ibnu Sina sangat relevan. Kita bisa menanamkan pada anak-anak sejak dini bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari ilmu dan adab. Bahwa mereka tidak hanya belajar membaca buku, tetapi juga belajar membaca sinyal tubuh mereka sendiri. Bahwa mengenali lelah, lapar, stres, dan kebutuhan gerak adalah bagian dari kecerdasan yang sejati. Inilah pendidikan yang tidak hanya mencetak murid pintar, tetapi juga manusia sehat dan sadar. Dan untuk kita yang sudah dewasa,
Pelajaran ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Gerakan sekecil apapun tetap lebih baik daripada diam. Hari ini, saat kita memutuskan untuk berjalan 5 menit lebih jauh, meregangkan tubuh setelah duduk lama, atau menarik napas panjang di sela kesibukan, itulah bentuk penghormatan kita kepada tubuh. Dan penghormatan itu adalah awal dari penyembuhan. Ibnu Sina tidak menjanjikan keajaiban instan. Ia mengajarkan bahwa kesehatan adalah buah dari ketekunan. Bahwa olahraga yang dilakukan hari ini bukan untuk besok, tapi untuk tahun-tahun ke depan. Untuk usia senja yang tetap kuat. Untuk langkah yang tetap ringan. Untuk pikiran yang tetap terang meski rambut memutih. Ia menanamkan satu filosofi sederhana namun dalam, gerakan adalah kehidupan. Jika kita ingin hidup lebih baik, maka bergeraklah dengan bijak. Temukan aktivitas yang sesuai dengan mizaj MU. Jadikan tubuh sebagai mitra, bukan alat. Dengarkan dia, rawat dia, dan ia akan menjadi kendaraan terbaikmu menuju kualitas hidup yang utuh. Jadi, mulai sekarang, mari kita tata ulang pandangan kita tentang olahraga. Bukan lagi sekadar kewajiban, tapi bentuk cinta. Cinta pada hidup, cinta pada diri sendiri, dan cinta pada Sang Pencipta yang menitipkan tubuh ini pada kita. Karena sebagaimana Ibnu Sina katakan, ketika kita bergerak dengan kesadaran, tubuh tidak hanya menjadi sehat, ia juga menjadi jembatan menuju kebahagiaan, ketenangan, dan ketakwaan. Dan mungkin itulah hikmah terbesar dari ajaran beliau, bahwa tubuh bukanlah beban, tapi berkah. Dan olahraga bukanlah tugas, tapi wujud syukur. Jika kita mampu memahami dan menghayati hal ini, maka setiap langkah kita, setiap tarikan napas kita, dan setiap gerak tubuh kita akan menjadi ibadah yang mendekatkan kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Salah satu aspek yang menarik dari pemikiran Ibnu Sina adalah bahwa olahraga bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Ia menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan dengan niat yang benar dapat menenangkan jiwa, meredakan amarah, mengusir kesedihan, dan membangkitkan semangat hidup. Dalam pandangannya, tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan keduanya harus dijaga secara seimbang agar manusia mencapai kesempurnaan hidupnya. Ketika seseorang berolahraga dengan kesadaran penuh, maka itu bukan hanya aktivitas fisik, itu adalah meditasi. Gerakan demi gerakan menjadi bentuk perhatian, kehadiran, bahkan penyembuhan. Ketika kita bergerak dengan penuh keikhlasan dan bukan paksaan, maka tubuh pun menjawab dengan rasa nyaman dan ketenangan batin. Inilah yang oleh Ibnu Sina disebut sebagai bentuk keharmonisan antara jasad dan ruh. Kita bisa merenung sejenak. Berapa banyak orang di zaman modern ini yang merasa lelah bukan karena fisiknya lemah, tapi karena pikirannya penat? Ibnu Sina menawarkan solusi, bergerak. Gerakan tubuhmu dengan irama yang sesuai dengan kondisimu. Lakukan secara rutin. Dan biarkan jiwa menyatu dalam gerakan itu. Maka kelelahan batin akan perlahan terurai. Dalam dunia pengobatan timur maupun barat, banyak tokoh yang mengakui bahwa tubuh manusia memiliki potensi penyembuhan alami. Tapi Ibnu Sina telah menuliskannya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ia mengingatkan bahwa gerakan ringan setiap hari lebih bernilai daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Karena tubuh lebih menyukai konsistensi dibanding intensitas. Bahkan, ia menasihati untuk menghindari kelelahan ekstrim karena olahraga berlebihan bisa merusak organ dalam dan menurunkan vitalitas. Poin penting lainnya dalam ajaran beliau adalah bahwa olahraga bukan satu-satunya penopang kesehatan. Ibnu Sina menyusun 6 prinsip utama dalam menjaga kesehatan, yang disebutnya sebagai Al-Asbab Al-Sittah Al-Daruriyah, atau 6 hal yang esensial: udara bersih, makanan dan minuman, aktivitas fisik, tidur dan istirahat, emosi dan keadaan jiwa, serta pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh. Perhatikan bahwa olahraga hanya satu dari 6. Artinya, meskipun penting, olahraga harus ditopang oleh gaya hidup sehat secara menyeluruh. Udara bersih berarti kita harus menjaga lingkungan. Makanan dan minuman berarti kita harus memperhatikan asupan gizi. Tidur yang cukup akan menjaga hormon tetap seimbang.
Keadaan jiwa yang tenang akan mendukung kesehatan organ dan pengeluaran zat sisa, baik melalui keringat, urin, feses, maupun napas, adalah proses penting yang tak boleh terganggu. Inilah kehebatan filsafat kesehatan Ibnu Sina. Ia tidak terjebak pada satu pendekatan, tetapi melihat manusia sebagai satu sistem yang utuh. Maka ketika ia berbicara tentang olahraga, ia tidak hanya bicara tentang gerakan otot, tapi juga ritme hidup, kestabilan batin, dan keharmonisan dengan alam. Bahkan, dalam banyak tulisannya, Ibnu Sina sering mengaitkan antara moralitas dan kesehatan. Ia menyebut bahwa seseorang yang menjaga akhlaknya, menahan amarah, menjauhi hasad, dan hidup dalam kejujuran akan lebih mudah sehat daripada mereka yang penuh kebencian dan dendam. Dalam pandangannya, jiwa yang buruk bisa mencemari tubuh, dan tubuh yang sakit bisa menumpulkan kepekaan jiwa. Maka olahraga yang paling sempurna adalah yang menyentuh jasad sekaligus membersihkan jiwa. Seperti berjalan di pagi hari sambil bersyukur, berlari sambil merenung, atau berlatih pernapasan sambil berzikir. Inilah bentuk olahraga dalam definisi Ibnu Sina yang luas dan dalam. Ia tidak terjebak dalam bentuk, tetapi menekankan substansi, bagaimana manusia menyatu dengan dirinya sendiri dan dengan penciptanya. Jika kita merenungkan lebih dalam lagi, maka ajaran Ibnu Sina ini sangat cocok menjadi dasar dalam membangun sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat masa kini. Bayangkan jika setiap sekolah mengajarkan olahraga sesuai dengan mizaj murid-muridnya. Bukan dengan paksaan seragam, tapi dengan pendekatan yang personal. Bayangkan jika setiap rumah sakit tidak hanya memberi obat, tapi juga mengajarkan gaya hidup berdasarkan pemahaman akan mizaj pasien. Maka dunia ini akan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih manusiawi. Kita sebagai generasi penerus punya tugas mulia untuk menghidupkan kembali warisan ini. Bukan dengan membacanya saja, tapi dengan menerapkannya dalam kehidupan. Kita bisa memulai dari hal yang kecil, dari menyadari konstitusi tubuh kita, mencari tahu mizaj kita, dan memilih aktivitas fisik yang sesuai. Kita bisa belajar mendengarkan tubuh kita sendiri, dan bergerak bukan karena tren, tapi karena kebutuhan sejati tubuh dan jiwa. Inilah bentuk peradaban yang dicita-citakan Ibnu Sina, peradaban yang sehat, sadar, dan seimbang. Peradaban yang tidak sekadar mengejar kemajuan, tapi juga kedalaman. Peradaban yang menghormati tubuh manusia sebagai amanah, dan memeliharanya dengan ilmu, kesadaran, dan cinta. Dan jika Anda bertanya, kapan waktu terbaik untuk memulai semua ini? Jawabannya, sekarang. Hari ini, saat Anda menonton video ini, adalah saat terbaik untuk mulai menyayangi tubuh Anda. Tidak perlu langsung berlari jauh atau mengangkat beban berat. Mulailah dengan berjalan, meregangkan tubuh, bernapas dalam-dalam, dan menyapa tubuh Anda dengan rasa syukur. Karena sebagaimana kata Ibnu Sina, kesehatan adalah mahkota di kepala orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, membersihkan jiwa, dan melangkah menuju hidup yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna. Dalam catatannya, Ibnu Sina juga membahas perbedaan antara gerakan aktif dan gerakan pasif. Gerakan aktif adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dan dengan niat, seperti berjalan, berkuda, atau bermain alat olahraga. Sedangkan gerakan pasif adalah yang dilakukan oleh tubuh karena pengaruh luar, seperti pijatan atau penggunaan alat bantu fisik. Keduanya menurut Ibnu Sina memiliki manfaat masing-masing, namun ia menekankan bahwa gerakan aktif lebih besar faedahnya karena melibatkan kesadaran jiwa dan kendali atas tubuh. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak semua bentuk olahraga harus berat dan melelahkan. Bahkan, pijatan yang dilakukan dengan niat pengobatan, atau teknik peregangan yang dilakukan secara lembut, dapat menjadi bagian dari olahraga yang menyehatkan. Apalagi jika itu dilakukan berdasarkan kebutuhan mizaj, seseorang yang dingin dan lembab, balgham, mungkin akan sangat terbantu dengan pijatan dan gerakan lembut yang membangkitkan panas tubuh secara bertahap. Ibnu Sina menekankan pentingnya ritme dalam olahraga. Ia percaya bahwa seperti musik yang memiliki irama,
olahraga juga harus memiliki ritme yang teratur. Terlalu cepat bisa melukai. Terlalu lambat bisa membosankan dan kurang efektif. Maka, dalam pandangannya, olahraga yang ideal adalah yang dilakukan dalam waktu yang cukup, intensitas yang sesuai, dan ritme yang konstan. Ini bukan hanya soal kekuatan otot, tapi juga kestabilan hati dan pikiran. Dan tahukah kamu? Ibnu Sina juga berbicara tentang pentingnya lokasi dan suasana ketika berolahraga. Ia menyarankan agar orang berolahraga di tempat yang segar, terbuka, dan tenang. Jika memungkinkan, di pagi hari ketika udara masih murni, atau di sore hari saat sinar matahari melembut. Dalam kondisi seperti itu, tubuh lebih mudah menerima manfaat dari gerakan, dan jiwa lebih tenang menjalani prosesnya. Ia juga memberi nasihat agar olahraga tidak dilakukan dalam keadaan lapar parah, atau setelah makan besar. Karena menurutnya, tubuh sedang berada dalam proses lain, baik itu menyimpan energi, atau mencerna makanan. Jika kamu memaksa tubuh dalam kondisi itu, maka manfaat olahraga bisa berkurang bahkan merusak. Maka waktu olahraga yang paling tepat menurutnya adalah sekitar 2 jam setelah makan, saat tubuh sudah mulai siap untuk kembali bergerak. Ini semua menunjukkan betapa dalam dan terperincinya pemahaman Ibnu Sina tentang kesehatan. Ia bukan sekadar seorang tabib, tapi juga seorang filsuf yang memahami tubuh manusia dari berbagai dimensi. Fisik, psikologis, bahkan spiritual. Ia menulis bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga pengalaman klinis dan pengamatan yang mendalam. Menariknya, Ibnu Sina tidak pernah melihat manusia sebagai makhluk yang statis. Ia selalu menekankan bahwa kondisi seseorang bisa berubah, dan karena itu, olahraga yang tepat pun bisa berubah. Mizaj seseorang bisa bergeser karena cuaca, usia, makanan, atau bahkan emosi yang sedang dirasakan. Maka olahraga bukan resep tunggal yang berlaku seumur hidup, tetapi proses adaptasi terus-menerus. Dalam kitabnya, ia menuliskan satu kalimat yang sangat penting. Barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mampu menjaga kesehatannya. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Ia ingin menanamkan bahwa kesehatan sejati dimulai dari pengetahuan. Pengetahuan tentang diri sendiri. Tentang kekuatan kita, kelemahan kita, kecenderungan alami kita, dan bagaimana kita merespon dunia di sekitar. Maka olahraga bukanlah aktivitas luar, melainkan juga proses pengenalan diri. Saat kita bergerak, kita belajar tentang batas tubuh kita. Kita tahu kapan harus mendorong lebih kuat, dan kapan harus berhenti. Kita belajar sabar, tekun, dan mendengar sinyal tubuh. Kita belajar bahwa kesehatan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dibangun dari dalam, dari kebiasaan, dari kesadaran, dan dari kasih sayang kepada diri sendiri. Sebagai penonton video ini, Anda bisa mulai dari hal sederhana. Coba kenali mizaj Anda. Apakah Anda termasuk orang yang cepat berkeringat, cenderung panas, dan mudah marah? Atau Anda mudah merasa dingin, lamban, dan sulit bangkit semangat? Atau mungkin Anda tipe yang seimbang, tapi mudah lelah jika terlalu banyak kegiatan sosial? Dari sana, Anda bisa memilih olahraga yang sesuai. Jika Anda panas dan kering, safr, mungkin berenang atau jalan santai di pagi hari lebih menyejukkan. Jika Anda dingin dan lembab, balgham, mungkin lari ringan atau olahraga yang menstimulasi panas tubuh bisa lebih bermanfaat. Jika Anda panas dan lembab, dam, maka variasi gerakan aktif dan pendinginan bisa membuat tubuh tetap seimbang. Dan jika Anda dingin dan kering, saud, mungkin Anda akan cocok dengan gerakan lembut yang berulang seperti yoga atau tai chi. Dengan begitu, kita tidak memaksa tubuh kita untuk meniru tren orang lain, tapi mulai berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi mengikuti gaya hidup yang tidak cocok, tapi membangun gaya hidup yang selaras. Kita tidak lagi menjadikan tubuh sebagai alat ambisi, tapi sebagai teman perjalanan. Dan itulah kunci hidup sehat menurut Ibnu Sina, keselarasan. Keselarasan antara tubuh dan jiwa. Keselarasan antara manusia dan alam. Keselarasan antara niat dan tindakan. Keselarasan antara masa lalu yang diwariskan, dan masa depan yang kita bangun sendiri.
Jika kamu merasa konten ini sudah menyentuh hatimu, maka bayangkanlah saat lebih banyak orang mengenal ajaran ini dan menerapkannya dalam hidup mereka. Dunia bisa menjadi tempat yang lebih sehat, lebih penuh kesadaran, dan lebih mencintai kehidupan. Mari kita renungkan sejenak. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, kita sering lupa bahwa tubuh kita bukan mesin yang bisa dipaksa terus bekerja. Kita sering meniru gaya hidup orang lain tanpa benar-benar mengenali kebutuhan kita sendiri. Kita mengejar bentuk tubuh ideal, tetapi mengorbankan keseimbangan batin. Kita mencari motivasi dari luar, padahal keseimbangan dan ketenangan sejati justru tumbuh dari dalam. Ajaran Ibnu Sina bukan hanya warisan ilmu pengobatan, tapi juga cermin tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, dengan harmoni, dengan kesadaran, dan dengan penghargaan terhadap ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diri kita sendiri. Setiap mizaj, setiap konstitusi tubuh, adalah anugerah. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ada adalah bagaimana kita merawatnya dengan tepat, bagaimana kita mencintai tubuh kita bukan karena penampilan, tetapi karena fungsinya yang luar biasa dalam menopang hidup kita setiap hari. Olahraga bukan untuk menyiksa tubuh, tapi untuk menyempurnakan geraknya. Olahraga bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menyatu dengan ritme kehidupan. Olahraga bukan sekadar rutinitas fisik, tapi juga bentuk ibadah, karena menjaga kesehatan adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Jika kamu merasa belum menemukan olahraga yang cocok, jangan putus asa. Dengarkan tubuhmu. Kenali suasana jiwamu. Mulailah perlahan. Mungkin hanya 5 menit sehari. Tapi lakukan dengan kesadaran penuh. Karena satu langkah kecil dengan niat yang jernih, jauh lebih bermakna daripada 100 langkah tanpa arah. Dan jika kamu sudah menemukan ritmemu, sebarkanlah kebaikan ini kepada orang-orang di sekitarmu. Ceritakan bahwa ada cara hidup yang lebih lembut, lebih penuh pengertian, dan lebih mendalam. Bahwa di balik sejarah dan filsafat Islam, tersimpan harta karun yang bisa menjadi panduan untuk hidup modern yang lebih sehat dan bermakna. Sahabatku, semoga video ini bukan sekadar tontonan, tetapi suluh yang menerangi jalan hidupmu. Semoga kamu lebih mengenal dirimu, lebih mencintai tubuhmu, dan lebih menghargai setiap gerakan yang kamu lakukan. Dan semoga ajaran Ibnu Sina yang kita gali hari ini menjadi benih yang tumbuh dalam dirimu, menjadi kesadaran baru, menjadi gaya hidup yang berkelanjutan, menjadi amal jariah yang berpahala. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika konten seperti ini menurutmu bermanfaat, bantu sebarkan agar semakin banyak orang sadar akan pentingnya hidup yang selaras dengan kodrat dan konstitusi tubuh masing-masing. Dan sebelum kamu menutup video ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kamu merasa terinspirasi atau mendapat wawasan baru dari apa yang telah kita bahas. Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalamanmu mengenali mizaj atau olahraga yang paling cocok untuk tubuhmu. Aku sangat ingin tahu pandangan dan perjalananmu. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang menjaga kesehatannya agar mereka pun bisa mendapatkan manfaat dari ilmu Ibnu Sina yang luar biasa ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif, edukatif, dan menenangkan lainnya seputar kesehatan, filosofi, dan kebijaksanaan hidup dari para tokoh besar dunia. Satu klik darimu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup seseorang. Terima kasih atas dukungannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.